Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kedua. Oke, hari ini saya akan membahas terkait dengan contoh soal untuk laporan konsolidasi khususnya pada transaksi persediaan. Teman-teman sudah membaca atau sudah mempelajari materi yang sudah saya berikan kemarin ya. Ada 2 materi terkait dengan laporan konsolidasi untuk transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah contoh soal atau latihan 5.8, yaitu tentang laporan laba rugi konsolidasi pada penjualan downstream. Oke, teman-teman kemarin kan sudah baca ya, jadi ada 2 tipe transaksi antara induk dan cabang, yaitu ada downstream dan upstream. Oke, sekarang yang akan kita bahas di soal ini adalah yang downstream. Oke, jadi soalnya adalah seperti ini ya. Ada anak perusahaan Sylvia, kemudian induknya adalah Picus. Dengan laba rugi seperti ini ya. Kemudian transaksi yang terjadi adalah selama tahun 2009 Picus menjual barang dagang yang berharga pokok 20.000 kepada Sylvia seharga 40.000. Dan pada tanggal 31 Desember, setengah dari persediaan ini belum terjual. Nah, yang disuruh di sini adalah diminta untuk membuat laporan laba rugi konsolidasi. Oke. Langkah pertama teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah sebelum kita bikin laporannya gitu ya. Alangkah baiknya jika teman-teman membuat sebuah ilustrasi terkait dengan transaksi yang terjadi. Tuh, jadi tadi di sini transaksinya terjadi antara Picus dan Sylvia. Jadi Picus ini sebagai parents atau sebagai induk dan Sylvia adalah sebagai subsidiary atau sebagai anak. Nah, kepemilikan Picus di Sylvia ini adalah 80%, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa transaksi penjualan itu untuk barang ya, HPP-nya adalah 20.000 dengan harga jual 40.000. Gitu. Tetapi yang terjual kepada pihak ketiga ya baru setengahnya. Ya, jadi yang sudah terjual adalah baru setengah dari persediaan. Jadi setengahnya sudah terjual, setengahnya belum. Gitu. Oke. Langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah membuat laporannya dulu, gitu. Baru kemudian membuat jurnalnya. Gitu. Jadi itu lebih kalau menurut saya lebih enak gitu. Tapi kalau teman-teman mau membuat jurnal dulu baru kemudian membuat laporannya juga bisa. Cuman kalau saya lebih enak kita membuat laporannya dulu baru kita membuat jurnal. Oke. Nah, laporan yang ada di sini ya itu sama dengan yang ada di soal. Ya, ada penjualan, ada HPP, laba kotor, beban lainnya dan laba terpisah. Oke, sama ya, penjualan, HPP, laba bruto, beban lainnya. Nah, cuman ada satu tambahan. Di sini tambahannya ada beban hak minoritas karena di sini Picus ini hanya mengakuisisi 80%, sehingga ada 20% bagian dari saham itu yang dimiliki oleh hak minoritas gitu. Maka di sini kita harus memasukkan sebagai hak minoritas. Oke. Nah, sekarang untuk penjualan ini jumlahnya sama dengan yang ada di soal ya. 400.000, kemudian 100.000 dan lain sebagainya ya. Ini sama semua ini. Oke. Kemudian pendapatan terpisahnya atau laba terpisahnya adalah 100.000 Picus, Sylvia 10.000. Oke, sama. Nah, kemudian karena ini ada transaksinya cuma satu ya. Jadi transaksi penjualan antara induk dan cabang gitu ya, dan kemudian separuh dari penjualan tersebut itu sudah dijual dan sisanya cuma tinggal separuh, jadi transaksinya cuma itu saja gitu. Nah, sehingga kita akan menjurnal atau mengeliminasi terkait dengan transaksi tersebut. Oke, transaksi yang pertama adalah penjualan ya. Maka karena ini penjualannya dari induk kepada anak, maka harus dieliminasi. Oke, dieliminasi atau dilakukan penyesuaian ya. Di sini 40.000 ya di bagian penjualan ya. Kemudian lawannya adalah di HPP senilai 40.000.
Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan laba yang belum direalisasi. Gitu. Laba yang belum direalisasi itu seperti apa? Kemarin di materi sudah saya sebutkan ya. Nah, oke, sorry. Di materi sudah saya sebutkan bahwa laba yang belum direalisasi, nih, entitas yang dikonsolidasi merealisasi dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan pada saat barang dagang dijual kepada entitas luar. Nah, sebelum barang tersebut dijual atau sebelum itu terjadi, maka laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan tidak direalisasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Nah, karena tadi yang dijual itu cuma separuh, maka ada sisa separuh yang harus dieliminasi. Gitu. Oke. Tadinya labanya 20.000 jika terjual semua. 20.000 dapat dari mana? Dapat dari harga jual 40.000 dikurangi dengan HPP. Sehingga labanya kalau terjual semua 20.000. Tetapi karena ini posisinya hanya separuh ya, maka laba yang belum direalisasinya adalah hanya 10.000. Nah, ini harus dieliminasi. Nah, mengeliminasinya adalah kita di sini ya, HPP kemudian persediaan 10.000. Oke, debitnya nanti HPP, kemudian kreditnya adalah persediaan. Oke, nah selanjutnya adalah hak minoritas. Nah, ini juga penting karena tadi seperti yang saya sebutkan, ini cuma 80% kepemilikan. Nah, 20%-nya ini itu juga harus dilakukan penyesuaian. Nah, berapa? Caranya seperti apa kalau untuk hak minoritas di sini ya? Jadi kalau penjualannya adalah arus ke bawah atau downstream, maka pendapatan hak minoritas tidak dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan. Sehingga langsung aja laba bersihnya berapa, laba bersih anak perusahaannya berapa, langsung dikalikan dengan prosentase dari hak minoritas tersebut. Nah, di sini ya, karena labanya anak perusahaan itu 10.000 ya, dikalikan dengan 20%, yaitu prosentase hak minoritas, maka dapatlah 2.000. Maka di sini beban minoritas 2.000, kemudian hak minoritas 2.000. Nah, kemudian baru kita jurnal. Nah, di sini ya jurnalnya untuk yang pertama yang A, penjualan pada HPP senilai 40.000. Kemudian yang B, HPP pada persediaan senilai 10.000 dan yang C, beban hak minoritas pada hak minoritas senilai 2.000. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi dulu ini downstream atau upstream, gitu ya. Karena nanti akan ada beberapa hal yang berbeda. Kemudian sebelum kita bikin laporan konsolidasinya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman membuat ilustrasi seperti ini karena akan memudahkan cara berpikir kita untuk mengetahui terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan antar perusahaan ini, gitu. Baru setelah ini teman-teman bisa membuat laporan laba rugi konsolidasinya, kemudian bisa membuat jurnal atau bisa membuat jurnalnya dulu baru dimasukkanlah ke dalam kertas kerja konsolidasi seperti itu. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk memahami terkait dengan bab ini gitu ya, khususnya untuk transaksi penjualan atau transaksi terkait dengan persediaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.